Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Dwi Pratiwi dengan NPM 2408260137 dengan blok embrio. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai minmap saya yang berjudul siklus menstruasi. Sebelumnya, apa itu siklus menstruasi? Siklus menstruasi adalah tanda proses kematangan organ reproduksi yang dipengaruhi oleh hormon tubuh. Karena siklus menstruasi berhubungan dengan tingkat kesuburan perempuan. Siklus ini secara teratur berlangsung jika seorang remaja telah menginjak usia 17-18 tahun. Namun, dapat juga terjadi setelah 3-5 tahun dari usia menerci. Apa itu usia menerci? Usia menerci adalah menstruasi pertama yang merupakan salah satu tanda pubertas pada anak perempuan. Saat ini usia menerci cenderung maju atau bertambah muda, yaitu 10-16 tahun. Pola menstruasi normal berlangsung setiap 21-35. Hanya 10-15% yang memiliki siklus menstruasi 28 hari dengan lama menstruasi 3-7 hari. Adapun hormon-hormon yang memengaruhi siklus menstruasi ada 4. Yang pertama itu ada estrogen, progesteron, FSH, dan LH. Yang pertama itu ada estrogen. Apa itu estrogen? Estrogen adalah hormon yang secara terus-menerus meningkat sepanjang 2 minggu pertama siklus menstruasi. Estrogen mendorong penebalan dinding rahim atau endometrium. Estrogen juga menyebabkan perubahan sifat dan jumlah lendir serviks. Kemudian yang kedua itu ada progesteron. Apa itu? Progesteron adalah hormon yang diproduksi selama pertengahan akhir siklus menstruasi. Progesteron menyiapkan uterus sehingga memungkinkan telur yang telah dibuahi untuk melekat dan berkembang jika kehamilan tidak terjadi. Level progesteron akan turun dan uterus akan meluruhkan dindingnya, menyebabkan terjadi pendarahan menstruasi. Kemudian yang ketiga itu ada FSH atau follicle stimulating hormone. FSH ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan follicle ovarium, sebuah kista kecil di dalam ovarium yang mencengkram sel telur. Kemudian yang terakhir itu ada LH atau luteinizing hormone. Apa itu? LH adalah hormon yang dilepaskan oleh otak dan bertanggung jawab atas pelepasan sel telur dan ovarium atau ovulasi. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 36 jam setelah peningkatan LH. Alat prediksi ovali mengetes peningkatan level LH. Kemudian kita akan membahas tentang tahapan siklus menstruasi. Yang pertama itu ada fase menstruasi. Fase ini ditandai oleh pengeluaran darah dan sisa endometrium dari vagina. Sewaktu korpus luteum berdegenerasi karena tidak terjadi fertilisasi, menyebabkan penurunan kadar progesteron dan estrogen secara tiba-tiba di akhir fase sekretorik, memicu peluruhan endometrium yang tidak dapat dipertahankan lagi tanpa hormon-hormon ini. Peluruhan ini disebut sebagai menstruasi. Penghentian efek progesteron dan estrogen pada degenerasi korpus luteum menyebabkan terkelupasnya endometrium atau haid dan terbentuknya folikel-folikel baru di ovarium di bawah pengaruh hormon gonadotropin yang kadarnya meningkat. Pada hari pertama pendarahan menstruasi ditetapkan sebagai hari ke-1 siklus menstruasi, yang berarti menstruasi terjadi selama hari-hari awal fase folikular. Durasi menstruasi bervariasi, namun menstruasi normal berlangsung selama 8 hari atau kurang. Kemudian fase yang kedua itu ada proliferatif. Fase ini dengan demikian darah haid berhenti dan fase proliferatif siklus dimulai bersamaan dengan bagian terakhir, fase folikular ovarium.
Ketika endometrium mulai memperbaiki diri dan berproliferasi di bawah pengaruh estrogen dari folikel-folikel yang baru berkembang saat aliran darah haid berhenti. Yang tersisa adalah lapisan endometrium tipis dengan ketebalan kurang dari 1 mm. Estrogen merangsang proliferasi sel epitel, kelenjar, dan pembuluh darah di endometrium. Meningkatkan ketebalan lapisan ini menjadi 3-5 mm. Fase proliferatif yang didominasi oleh estrogen ini berlangsung dari akhir haid hingga ovulasi. Kadar puncak estrogen memicu lonjakan LH yang menjadi penyebab ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur ovum yang matang dari ovarium ke tuba falopi, yang biasanya terjadi di pertengahan siklus menstruasi, sekitar hari ke-14 dalam siklus 28 hari. Kemudian yang terakhir itu ada fase sekretorik atau progestasional. Pada fase ini dimulai saat ovulasi hari ke-15 dan berlangsung hingga menstruasi hari ke-28. Setelah ovulasi, corpus luteum mulai mengeluarkan sejumlah besar E2 dan P4. Estrogen memicu sedikit proliferasi dan progesteron mendorong desidualisasi antara hari ke-19 dan hari ke-21. Epitel endometrium menjadi reseptif. Namun, jika tidak ada implantasi, corpus luteum mengalami degenerasi, kadar E2 dan P4 menurun, endometrium menjadi iskonik, dan sekresi kelenjar berhenti. Hasil akhirnya adalah eliminasi lapisan fungsionalis dan dimulainya siklus baru. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Berikut referensi yang saya dapat, bisa dilihat. Saya akhiri penjelasan saya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.